Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan untuk materi perdana kita, gitu ya, di mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu chapter 3 Cost Behavior. Oke, jadi untuk materi kali ini ya akan saya bagi menjadi dua bagian karena cukup banyak pembahasannya, walaupun slide-nya hanya sekitar berapa ya, mungkin 30-an gitu ya. Cuman saya bagi menjadi dua part ya, part 1 dan part 2. Jadi yang pertama ini nanti kita akan sedikit membahas atau mengulas ya tentang konsep cost behavior yang seharusnya teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah cost accounting ya di semester lalu gitu. Jadi nanti ada beberapa pokok bahasan yang sudah pernah disinggung atau dibahas di mata kuliah sebelumnya. Cuma nanti di sini akan ada sedikit penambahan materi gitu ya. Jadi untuk cost behavior yang pertama adalah di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu adalah capaian pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan ya terkait dengan chapter ini. Yang pertama adalah mampu ya mendefinisikan dan menggambarkan apa itu bedanya fixed cost, variable dan mixed cost ya. Jadi definisinya apa dan perbedaannya apa. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan penggunaan sumber daya dan aktivitas serta hubungannya dengan cost behavior gitu ya. Jadi sumber dayanya apa, kemudian hubungannya dengan cost behavior seperti apa. Kemudian adalah yang ketiga memisahkan ya mixed cost ya menjadi fixed dan variable cost dengan menggunakan beberapa metode. Jadi kita akan punya 3 pilihan metode ya untuk memisahkan sebuah mixed cost gitu ya menjadi fixed dan variable. Yang mana fixed, yang mana variable cost. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi reliability dari formula ya cost formula. Jadi nanti kita akan menyusun sebuah cost equation ya atau persamaan cost ya. Di situ nanti kita bisa menghitung fixnya berapa, variable cost-nya berapa. Kemudian menjelaskan ya multiple regression ya yang digunakan untuk menilai cost behavior. Kemudian yang keenam ya, mendefinisikan learning curve ya dan mendiskusikan pengaruhnya pada cost behavior. Jadi kita akan belajar tentang konsep learning curve gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendiskusikan penggunaan managerial judgment dalam menentukan metode apa ya yang digunakan untuk cost behavior gitu ya, atau judgment seperti apa ya dari seorang manajer yang digunakan untuk menentukan cost behavior gitu. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama di sini adalah konsep tentang fixed cost ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu di materi cost accounting sebelumnya, fixed cost itu adalah cost ya yang dia nilainya itu tetap konstan ya, walaupun aktivitas atau proses produksinya itu meningkat gitu ya, atau output produksinya itu meningkat. Jadi ketika aktivitas produksinya atau jumlah unit yang diproduksi itu meningkat, maka cost totalnya itu adalah tetap konstan, tidak berubah gitu ya. Kemudian di sini ada sedikit ilustrasi tentang fixed cost ya, bagaimana fixed cost itu cost-nya tetap konstan walaupun aktivitasnya atau unit yang diproduksi itu meningkat. Jadi di sini digambarkan bahwa ada dua departemen ya yang dapat memproduksi 10.000 komputer setiap tahunnya. Ya, kemudian di mana pekerja-pekerja ini harus diawasi ya oleh seorang supervisor manager ya, di mana si manajernya ini dibayar $24.000 per tahunnya ya. Namun ya manajer ini hanya bisa mengawasi ya ketika unit produksinya itu maksimal sampai 10.000 unit gitu. Sehingga ketika jumlah produksinya itu meningkat di atas 10.000 unit ya, bahkan ketika itu hanya naik 1 unit 10.001 komputer misalkan, maka membutuhkan satu supervisor manager lagi untuk mengawasi proses pekerjaannya itu. Karena satu manajer tadi hanya bisa mengawasi maksimal sampai 10.000 unit gitu. Sehingga ketika produksinya meningkat gitu ya, 10.001 ya sampai ke maksimal 10.000 berikutnya, berarti maksimal lagi adalah 20.000 unit, maka di situ dibutuhkan 2 supervisor untuk mengawasi proses produksinya. Jadi kelipatannya adalah 10.000 karena setiap manager atau setiap supervisor itu hanya bisa mengawasi up to 10,000 units ya komputer yang dihasilkan
Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah ilustrasi tabelnya. Ya, jadi kalau tadi digambarkan bahwa maksimal 10.000 unit ya, jumlah komputer yang diproduksi, batasnya sampai di sini, maka hanya dibutuhkan satu supervisor, di mana satu supervisor digajinya adalah 54.000. Jadi ketika range-nya itu antara 0 production sampai ke 10.000 ya, maka hanya dibutuhkan satu supervisor dan gajinya tetap 54.000 gitu ya. Jadi mau produksi 4.000, 8.000, 10.000, kalau masih dalam range 10.000 ya, maka cost untuk gaji supervisornya itu masih tetap konstan sebesar 54.000 untuk satu supervisor. Nah, kemudian ketika jumlah komputer yang diproduksi itu naik ya atau meningkat ya menjadi 12.000, berarti ini sudah di atas kapasitas maksimum gitu ya, maka dibutuhkan satu lagi supervisor untuk mengawasi proses produksinya. Sehingga total cost yang dibutuhkan ya yang harus dikeluarkan untuk membayar si manajer ya tadi, supervisornya tadi, berarti menjadi double, 2 kali lipatnya ya. 54.000 kali 2 berarti 108.000 gitu ya. Sampai nanti kapasitas maksimum berikutnya 10.000 itu adalah 20.000 komputer gitu. Nah, nanti ketika misalkan komputernya itu meningkat lagi jumlah produksinya menjadi 20.001 ya, maka di sini cost-nya juga akan berubah lagi ya, berubah menjadi 3 kali lipatnya sampai nanti kapasitas maksimumnya adalah 30.000 gitu. Bahkan ketika di sini misalkan produksinya hanya 10.001 unit komputer ya, maka tetap dibutuhkan 2 supervisor gitu ya untuk mengawasi proses produksinya. Nah, sekarang di sini yang perlu dilihat adalah tadi dikatakan bahwa total cost dari fixed cost itu akan konstan walaupun prosesnya itu atau proses produksinya itu ya, unit yang diproduksi maksud saya itu meningkat. Tapi untuk unit cost-nya ya, unit cost supervisornya ini dia semakin banyak unit yang diproduksi, maka unit cost-nya semakin kecil ya. Ini berarti batasannya di sini ya. Batasannya saya buatkan di sini. Berarti untuk ya di sini ya, batasannya di sini ya, karena ini sudah beda supervisor. Oke, jadi kembali lagi. Oke, jadi ketika range-nya itu adalah 0 sampai 10.000 ya, walaupun produksinya meningkat, maka cost totalnya itu konstan ya, tetap 54.000 setara dengan satu unit supervisor. Oke, saya di sini kasih keterangan ini satu supervisor gitu ya. Oke, nah kemudian yang di sini adalah supervisor kedua ya, second supervisor. Nah, tapi ya untuk unit cost-nya, unit cost dari si supervisornya ini, dia ketika jumlah produksinya semakin banyak, maka unit cost-nya akan semakin kecil. Artinya untuk satu unit komputer yang diproduksi, ya maka cost untuk membayar gaji si supervisornya adalah 13,50. Ya, begitu juga dengan selanjutnya ketika semakin meningkat, ya maka untuk satu unit komputernya, ya maka dia hanya mengeluarkan ya membutuhkan $6,75 untuk cost supervisornya gitu. Jadi kalau untuk fixed cost itu total cost-nya itu akan konstan, tapi unit cost-nya semakin kecil ketika jumlah unit yang diproduksi itu meningkat gitu ya. Jadi kalau mau dibuatkan seperti grafik itu, oke, jadi kalau untuk fixed cost itu ketika produksinya meningkat ya, total cost-nya itu adalah ya, total cost-nya itu konstan ya, kemudian unit cost-nya menurun. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di sini gambaran ilustrasi grafiknya ya, bahwa ini sebenarnya sudah masuk ke konsep relevant range ya, kalau teman-teman tahu dulu di konsep mata kuliah cost accounting ya, di mana fixed cost itu karakteristik awalnya itu adalah konstan, tapi someday ya di situasi tertentu dia bisa berubah, nilainya berubah, tapi kemudian konstan lagi gitu. Nah, kapan berubahnya ya ketika sudah melebihi batas maksimum tadi gitu ya. Jadi kalau di sini berarti batas maksimumnya adalah 10.000 unit ya. Kemudian di sini untuk membayar
Oke, di sini untuk membayar satu supervisor ya, satu orang ya. Di sini adalah supervisor cost. Kemudian di sini jumlah komputer unit yang diproduksi ya. Ketika dia sampai dengan batasan 10.000, berarti di sini 10.000 komputer ya, maka dia hanya membutuhkan satu orang supervisor dengan mengeluarkan cost ya, costnya adalah 54.000. Tapi ketika jumlahnya meningkat menjadi 12.000, berarti di sini ya, oke, itu maka dibutuhkan 2 supervisor karena batas maksimum satu supervisor hanya bisa mengawasi 10.000 unit komputer. Oke, berarti di sini adalah orang kedua gitu ya, second supervisor. Oke, ini first ya. Oke, jadi cost-nya juga meningkat 2 kali lipatnya menjadi 108 dan seterusnya. Ini batas maksimum sampai 20.000. Nah, nanti kalau ada produksi berikutnya ya berarti up to 10.000 lagi gitu ya. Berarti maksimum adalah 30.000 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah konsep tentang cost behavior. Nah, cost behavior ini berarti kebalikannya dengan bukan kebalikannya ya. Intinya cost behavior itu variable cost itu dia berubah ya, nilainya berubah ketika aktivitas atau unit yang diproduksi itu juga meningkat. Jadi perubahannya itu seiring dengan unit yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi atau semakin banyak aktivitas yang meningkat, maka cost-nya juga akan meningkat gitu ya. Oke, kemudian di sini ada ilustrasi untuk variable cost ya, di mana sebuah perusahaan itu memproduksi komputer ya, di mana setiap komputernya itu membutuhkan CD-ROM disk drive-nya ya, harus dipasang diinstal di komputernya itu, di mana untuk sekali install ya, untuk membutuhkan CD-nya itu cost-nya adalah 30. Jadi asumsinya semakin banyak komputer yang diproduksi ya, maka cost untuk CD-ROM-nya itu juga semakin banyak karena setiap komputer harus ada CD-ROM disk drive-nya gitu yang ditambahkan di komputernya itu. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ini adalah jumlah komputer yang diproduksi ya, dari 4.000 meningkat sampai ke 20.000 ya. Kita juga lihat berarti semakin banyak komputer yang diproduksi, maka cost untuk CD-ROM-nya juga meningkat ya, 120.000 sampai ke 600.000 semakin meningkat. Nah, cuman di sini bedanya tadi dengan fixed cost ya. Kalau variable cost ya, total cost-nya itu akan meningkat ya seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Tapi untuk unit cost-nya dia akan konstan ya, tetap 30 dolar. Mau produksinya 4.000 ya, berarti untuk satu unitnya adalah 30, mau produksinya 8.000 ya, ketika cost-nya 240, satu unitnya tetap 30. Tapi total cost-nya meningkat. Jadi bedanya dengan fixed cost adalah total cost di variable cost itu meningkat ya. Kalau oke, saya tuliskan di sini coba. Oke, jadi kalau fixed cost ya, kalau fixed cost itu total cost-nya itu adalah konstan ya. Ya, kalau variable cost, total cost-nya itu meningkat ya seiring dengan unit yang diproduksi ya. Kalau unit cost-nya ya, unit cost-nya itu menurun ya, semakin banyak unit yang diproduksi, sedangkan unit cost di variable cost ketika unit produksinya semakin meningkat ya, maka unit cost-nya ini ya itu konstan. Oke, tetap gitu. Jadi kebalikannya di sini. Ya, bedanya dengan dengan total cost adalah ini. Jadi ini fixed cost ya, ini variable cost ya. Kalau total cost dia konstan ya. Kalau unit cost-nya dia menurun, tapi kalau variable cost total cost-nya malah meningkat ya, ini meningkat ya, sedangkan unit cost-nya adalah konstan. Oke, ini ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian selanjutnya ini gambaran untuk grafiknya. Ya, jadi meningkat seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak maka cost-nya juga semakin meningkat. Oke, kemudian nah ini bisa dilambangkan dengan ini ya, 30x ya. 30 itu berarti untuk variable cost-nya,
X-nya itu adalah melambangkan jumlah komputer yang diproduksi atau unitnya. Jadi kalau misalkan 4.000 ya, berarti 4.000 kali $30, maka dapatnya sekian gitu ya untuk cost-nya gitu. Jadi ini untuk rumusnya itu bisa menggunakan ini gitu ya. 30 kali X, di mana X itu menggambarkan aktivitas ya atau jumlah unit yang diproduksi. Oke, selanjutnya adalah mixed cost. Nah, mixed cost ini adalah cost ya, campuran antara fixed dan variable cost, di mana dalam cost tersebut ya ada komponen konstannya ya, walaupun produksinya meningkat, tapi juga ada komponen variabelnya. Ketika unit yang diproduksi itu meningkat, maka cost-nya juga akan naik. Oke, kita lihat di sini ilustrasinya. Jadi di sini adalah contohnya adalah pegawai sales ya, pegawai sales yang mendapatkan gaji pokoknya ya itu adalah $30.000 ditambah dengan commissionnya itu $50 per komputer yang dapat terjual gitu ya. Sedangkan ada 10.000 komputer yang terjual. Sehingga di sini asumsinya ketika tidak ada misalnya atau hanya sedikit komputer yang dapat terjual, maka si sales ini akan tetap mendapatkan gaji sebesar 30.000 gitu ya. Karena di situ gaji pokoknya. Kemudian tapi ketika dia bisa mendapatkan atau bisa menjual sejumlah unit komputer ya, maka dia akan mendapatkan tambahan komisi sebesar $50 per komputernya. Kalau di sini ada 10.000 komputer yang terjual, maka ya tambahannya adalah 30.000 ya. Oke, kita tulis di sini. Oke, 30.000 ya berarti untuk salary-nya ya. Kalau dia bisa menjual berarti 30.000, oke, ditambah dengan 50X ya. X itu tadi menggambarkan jumlah komputer yang bisa dijual. Maka 30.000 ya ditambah dengan 50 dikali dengan 10.000 komputer. Ya, karena dia sudah bisa menjualkan 10.000. Maka total gaji yang dia terima adalah 30.000 ditambah dengan ini 500.000 ya. Oke, maka totalnya adalah $530.000. Ini adalah gaji yang diterima oleh si karyawan salesnya ini. Cuman kalau misalkan dia tidak bisa menjualkan komputernya, maka dia tetap mendapatkan ini ya, konstan gitu ya. Sehingga di sini 30.000 itu adalah komponen fixed cost-nya, kemudian 50.000 ini adalah komponen variable cost-nya, di mana ada unsur X ya yang menentukan tingkat besaran variable cost-nya. Semakin banyak X-nya, maka variable cost-nya juga akan semakin besar. Oke, kemudian di sini ya ini tadi gambaran persamaan yang tadi saya tuliskan gitu ya. Jadi kita bisa buatkan rumus ya. Untuk Y itu adalah total cost ya, fixed cost. Jadi total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Fixed cost-nya kita berikan lambang F ya, kemudian variable cost kita beri lambang V. Sedangkan X ini menggambarkan aktivitas ya atau jumlah unit yang diproduksi. Oke, kita tambahkan di sini ya. Jadi X ini menggambarkan tingkat aktivitasnya. Oke. Atau bisa juga unit yang diproduksi. Oke, unit produce. Oke, jadi Y itu adalah pertambahan antara fixed dan total variable cost. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tadi ya, sama 300.000 plus 50X. Oke, nah di sini gambaran untuk grafiknya. Jadi ada komponen fixed cost-nya ya, konstan di sini. Kemudian komponen variable cost-nya. Jadi ketika misalkan dia belum bisa jual tambahan unit komputer tadi ya, di sini 0 ya, maka dia tetap dapat gaji sebesar 300.000 atau cost yang dikeluarkan untuk si salesnya tadi, karyawan salesnya tetap 300.000 ya, $300.000 tadi ya. Oke, kemudian tapi ketika ada jumlah unit komputer yang bisa terjual ya, misalnya 4.000, 8.000, maka di situ akan ada tambahan commission-nya. Maka di sini komponennya adalah masuk ke variable cost, sedangkan yang di bawah ini masuk ke komponen fixed cost. Oke. Kemudian
Nah, ini total cost-nya berarti penjumlahan antara fixed dan variable cost gitu ya. Oke, selanjutnya di sini membahas konsep tentang resource, activity, and cost behavior. Jadi membahas tentang sumber dayanya gitu ya. Jadi yang pertama adalah flexible resource gitu. Jadi sumber daya fleksibel gitu. Di mana sumber daya ini sifatnya adalah dia harus disiapkan atau disediakan ketika akan digunakan dan dibutuhkan dalam proses produksi gitu ya. Jadi ketika proses produksinya akan berjalan, maka sumber daya ini harus ada gitu ya. Makanya disebut dengan fleksibel. Ya, contohnya apa? Contohnya ada bahan baku, kemudian power gitu ya, energi gitu ya. Maka ketika akan proses produksinya dimulai, maka material ini atau bahan bakunya harus sudah disiapkan atau disediakan. Sedangkan untuk committed resource ya, itu adalah sumber daya yang dia harus disiapkan atau disediakan sebelum proses produksinya itu dimulai gitu ya. Contohnya apa? Misalkan menyiapkan tempat produksinya ya, menyewa buildingnya ya, kemudian meng-hire karyawannya gitu. Karena ketika misalkan prosesnya produksinya belum dimulai kan, tapi tempat proses produksinya atau buildingnya itu harus ada dulu gitu ya, sehingga itu diasumsikan sebagai fix. Sedangkan kalau untuk yang flexible resource itu masuk ke dalam kategori variable cost karena dia disediakan ketika akan dibutuhkan dan digunakan gitu ya. Oke, kalau yang ini ya, walaupun proses produksinya belum dimulai, dia sudah harus disiapkan, sehingga dia masuk ke dalam kategori fixed cost. Oke, kemudian di sini ada konsep tentang step cost behavior. Step cost behavior ini adalah sebenarnya menggambarkan tentang apa ya? Ada relevant range ya untuk cost behavior, di mana sebuah cost itu dia punya perilaku untuk konstan dan meningkat gitu ya. Di sini kita lihat ada bentuknya seperti step atau langkah pada tangga gitu ya. Ada range-nya, kemudian dia meningkat ya, dimana di sini istilahnya adalah jam ya, kemudian konstan lagi dengan range tertentu, kemudian meningkat lagi gitu ya. Sehingga di sini ada seperti gambaran fix dan variable cost-nya. Maka ketika step-nya ini adalah range-nya itu kecil ya, jadi misalnya ini kalau ini kan 0 sampai 20 ya, ketika range-nya itu kecil misalkan 0 ke 5 atau 0 ke 15 gitu ya, maka range-nya akan kecil di sini ya, nggak sampai ke 20. Maka ketika range-nya itu kecil, maka step cost behavior ini dikategorikan dalam variable cost ya, ketika range-nya itu sempit atau kecil ya. Namun ketika range-nya itu luas ya, atau lebar misalnya 20 atau misalnya sampai ke 40, kemudian dia baru meningkat lagi gitu ya. Jadi 0 sampai 40 kemudian baru jam ya, atau meningkat, kemudian 40 sampai 60 kemudian baru meningkat lagi, itu kan berarti range-nya lebar ya. Nah, ketika range-nya lebar, maka step cost itu akan dikategorikan dalam step fixed cost gitu ya. Jadi lebih mengarah ke fixed cost daripada ke variable cost gitu. Jadi ini seperti konsep dari relevant range. Kemudian selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas masing-masing untuk fix, variable cost. Nah, kemudian di sini kita akan belajar bagaimana cara memisahkan ya sebuah mixed cost ya menjadi komponen fix dan variable gitu. Ketika di situ ada mixed cost, kita mau cari tahu nih mana yang fix dan berapa yang fix, dan mana yang variabel dan berapa yang variabel. Nanti di sini ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah high-low, kemudian yang kedua ada scatter plot, dan yang ketiga adalah least square. Gitu ya. Jadi kita akan belajar 3 metode ini untuk memisahkan mixed cost ke fix dan variabel komponen. Ya, untuk pembahasan 3 metode ini akan kita bahas di video part 2. Jadi nanti silakan teman-teman juga cek untuk video yang kedua. Untuk pembahasan yang pertama, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.